Pagi. Pagi. Pagi, C. Pagi. Ya, Pagi. ya, pagi. 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 Pagi, Li. Shirley udah punya posisi baru ya untuk Zoom. Posisi Max sekolah. Oh, posisi main sekolah. Di dalam kamar tak atau di luar? Kamar Max lantai 2 itu yang kok John pernah masuk yang anak-anak nonton sekolah minggu, inget ya kok? Oh, anak-anak nonton sekolah minggu. 我们在他的家的时候。Ya, 对，我知道。 Ya, itu posisinya tuh. Tahu. Ada balonnya masih. Halo, si Suamin. Ya, shalom. Suamin, ciao. Ciao. Tahu. Melisa cuma kelihatan setengah. Melisa makin kinclong lu mukanya. Ais. Halo Agus. Terus, ciao. Oke. 1 menit lagi ya, kita mulai ya. Iya. Oh, San duluan malah bangun. Oke. Jam 6 sudah, yuk kita mulai aja ya. Oke. Oh, shalom semuanya. Shalom. Ya. Enggak cuma Taiwan yang dingin, ternyata Jakarta juga bisa dingin, jadi enak tidur. Ini perjuangan untuk bangun ya, tapi kita bersyukur menerobos artinya tetap teguh. Setiap hari Jumat untuk bangun gitu ya. Saya percaya pasti ada sesuatu yang kita rindukan ya, kita nantikan. Dan aku percaya itu bukan manusia yang bisa memberikannya, tetapi Tuhan sendiri. Rambutmu Cik, luar biasa. Oke deh, ya udah jadi kita karena ini pagi ya, kita juga baru bangun dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk saling menyemangati. Amin. Ya, jadi nanti kita dalam sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, aku percaya nggak cuma Tuhan semangat, tapi yang lain kita juga jadi semangat karena kita melihat orang lain semangat ya. Oke, yuk. Oke, kita langsung saja, kita mau bawa satu lagu. Judul lagu ini adalah Gunung Kudus-Mu. Tuhan, biarkan pagi ini Kau bawa kami ke dalam Gunung Kudus-Mu, ke Gunung Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Kau tahu Tuhan, mungkin kami saat ini masih ada yang merasa baru bangun, mungkin masih masa lelah dan sebagainya, mungkin kurang tidur, tapi sungguh Tuhan, ini pilihan kami pada pagi hari ini untuk ke Gunung Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, untuk memuji menyembah Engkau. Karena itu terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih kami berdoa.
dalam nama Yesus. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Amin. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Once more, sekali lagi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Yes, Lord. Amin. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, karena Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, kemuliaan. Mari kita memuji Dia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ku angkat tanganku, ku sembah Engkau, ku puji Engkau. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, bawa kami ke tempat kediaman-Mu, bawa kami, Yesus, bertemu muka dengan muka. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, bawa kami melihat kemuliaan-Mu, puaskan hati, jiwa, roh kami di dalam kasih-Mu.
kasih Yesus. Engkau Allahku. Mulut kami Tuhan akan selalu memuji-Mu. Gak cuma tangan kami yang terangkat, tapi roh kami. Kami angkat menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu di atas segala Tuhan. Pergumulan yang saat ini kami hadapi. Di saat setiap ya Tuhan, lembah air mata. Tuhan yang sungguh Tuhan yang mungkin sering kali Tuhan kami alami. Pagi ini kami memilih untuk datang ke Gunung Kudus-Mu. Dan terima kasih karena kami tahu bukan kami yang terlebih dahulu Tuhan memutuskan untuk Tuhan pergi ke Gunung Kudus-Mu. Tapi yang pertama kali memutuskan adalah Engkau untuk memanggil kami, memilih kami, membawa kami, mengizinkan kami untuk masuk bertemu dengan Engkau. Segarkan pagi hari ini Tuhan. Bukan suatu pengetahuan yang bertambah, tetapi Tuhan, roh kami yang menyala-nyala Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberikan kami kekuatan menjalani sepanjang 1 minggu ke depan. Menjalani Tuhan weekend ini. Menjalani ya Tuhan hari-hari yang kami tahu tidak mudah bagi setiap daripada kami. Terima kasih kami berdoa, kami bersyukur dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Mengenyangkan kami dan urapi Tuhan mulut lidah Tuhan daripada John. Juga urapi telinga kami, hati kami, mata kami, apapun Tuhan. Kami berdoa agar sungguh, kalau masih ada teman-teman yang masih bergumul di dalam tidurnya, Kau mau mereka bangun, Tuhan pagi ini mendengarkan sarapan rohani ini. Bangun mereka Tuhan dengan segera. Terima kasih kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang telah memanggil kita ke Gunung Kudus-Nya. Amin Tuhan, terima kasih. Amin, yes, oke. Wow, ada Cik Jenny, ada Aling, lalu ada Riko, ya lalu ada Sansan, Cece, Dewi. Amin. Oke, ada Tini juga. Wah, Aling pasti sudah lebih ini ya, lebih tidak mual ya. Bisa bangun pagi ini. Oke deh. Oke, kita langsung saja ya ke John. Ya, silakan. OK，大家早安。 Pagi semuanya. Yes，感谢主，我们能够再次一起来领受神的话语。 Ya, kita bersyukur bisa sama-sama kembali terima firman Tuhan. 那我们如果记得上个礼拜，神给我们的话语叫做坚持突破。 Ya, di hari Minggu kita baru saja mendengarkan satu firman Tuhan, mempertahankan penerobosan. 所以我相信神在这几天也是持续在提醒我自己，也是在活出这样的信息，这样。 Iya, jadi beberapa hari ini walaupun sudah selesai khotbah, tapi Tuhan juga terus ingatkan saya mengenai khotbah ini, bagaimana saya benar-benar menghidupi gitu ya apa yang dikatakan. 但是感谢主，我觉得圣灵也是提醒我说，是的，要坚持突破，但是生命中有一些事情是不需要坚持的。 Iya, jadi Roh Kudus berkata kepada saya bahwa betul penerobosan itu mesti dipertahankan. Tetapi Roh Kudus ingatkan juga bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak perlu dipertahankan. 一开始我会觉得我才刚讲坚持突破，为什么特别今天这个礼拜属灵早餐会还要稍微强调有些事情是不要坚持。 Iya, jadi saya bilang Roh Kudus, aduh gimana sih gitu ya, baru lewat berapa hari gitu ya. Masa nanti di hari Jumat baru lewat 5 hari udah bilang, udah jangan pertahankan gitu. 但是我觉得圣灵要强调说，生命中有一些不合神心意的事情，其实是真的是不需要坚持。 Iya, jadi tetapi Roh Kudus benar-benar mau mengingatkan bahwa ada beberapa hal di dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah bertekun, salah gigih. Jangan sampai kita salah pertahankan atau kita terus mempertahankan yang salah. 那总结来说，就是如果是不合神心意的事情，那我们就不应该要坚持。 Jadi secara garis besar gampangnya ngomongnya adalah kalau itu adalah suatu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, jangan dipertahankan. 如果这些不合神心意的事情坚持下去，那其实是反而是更加的远离神。 Karena ketika yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan ini kita pertahankan,
maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. 那为什么这样说？因为我们今天从创世纪，我们今天读到创世纪29到30，我们看见以色列这个支派，这个12个支派是怎么样形成的。 Iya, jadi di hari ini di Kejadian pasal 29 ayat 30 sampai 30, kita melihat ya bagaimana suku Israel, ya bangsa Israel itu terbentuknya asalnya dari mana sih? 那我们上礼拜前2个礼拜也都不断的讲到我们的命名年，那包含神的名字的意义。 Jadi kita minggu pertama kita bilang kan bagaimana pentingnya tahun itu kita kasih nama, lalu di minggu keduanya kita juga belajar bagaimana nama Tuhan itu begitu banyak artinya dan berkuasa. OK， 那上礼拜天我们也是看到主日学他们好像在背诵这个12门徒的名字，哇，我非常的印象深刻，我不知道大家会不会背。Ya, dan ibadah minggu Spice Stone yang minggu lalu pas banget temanya itu 12 murid Yesus ya. Jadi dengan maksudnya nama-nama murid Yesus itu kalian ada yang hafal 12 murid Yesus? 我也是那天哇看孩子背的那么，我自己承认我自己也是常常很容易忘记这样子。 Iya, jadi saya melihat bagaimana anak-anak itu bisa hafal ya 12 murid Yesus dan benar-benar pikir ya kita kok nggak pernah hafal gitu, maksudnya nama-nama 12 murid Yesus. 那今天我们也在讲12支派，那到底这12支派的名字是什么？那我感谢主有找到这张图，我觉得能够帮助我们更加的容易了解。 Oke, jadi nah hari ini kita lihat juga bangsa Israel itu terbentuknya dari siapa saja sih gitu ya. Tahu nggak kita gitu ya, maksudnya suku-suku di Israel itu namanya siapa saja dan bagaimana dan apa arti dari mereka. OK， 那我们都知道雅各当时他爱的原本是这个妹妹叫拉结，但是后来因为他被欺骗，那他先娶的是这个利亚。 Ya, jadi kita tahu bahwa Yakub di rumah pamannya Laban, dia naksirnya si Rahel, ya dia pengennya meritnya sama si Rahel, tapi dia dibohongin, akhirnya dia istri pertama dia adalah Lea, kakak daripada Rahel. 但是神因为顾念这个利亚失宠所以他然后那时候拉结她是不孕的所以神就先给这个利亚孩子。 Iya, jadi tetapi Tuhan melihat ya Lea yang diperlakukan dengan tidak adil, ya akhirnya dan apalagi saat itu Rahel itu mandul ya tidak bisa mengandung, jadi Tuhan memberikan keturunan-keturunan kepada Lea. OK， 所以我想说讲到这边，大家应该知道首先出生的是谁呢？ Ya, kalian tahu nggak yang paling pertama lahir siapa? 有人知道吧？ Iya, Ruben. buka mikrofonnya tahu. Ruben. Ruben. Yes， Yeah. 就是这个长子叫做吕便，那他的名字的意义就是神看见了这个利亚的苦情。 Iya, jadi yang pertama adalah Ruben dan artinya adalah Tuhan melihat penderitaan dari Lea. OK， 那第二个当然就是西面。 Yang kedua adalah Simeon. OK， 那这个是神听见了这个利亚的苦，他给他第二个孩子。 Iya, jadi Tuhan nggak cuma melihat tapi Tuhan mendengar dan dikasih nama Simeon. 那第三个孩子就是利位，意思是因着这个孩子，他渴望他跟他的先生能够联合在一起。 Yang ketiga adalah bersatu ya atau united lewat anak ini dia rindu dia bisa bersatu kembali dengan Yakub. 那第四个就是我们熟知的就是犹大，那他的意思就是我要赞美耶和华。 Yang keempat adalah Yehuda, ya suku Yehuda sangat terkenal ya. Jadi kita artinya adalah memuji, ya aku mau memuji Tuhan. OK， 那接下来就有一点难了，我不知道大家知不知道第5个孩子是谁出生呢？ Nah, kalian tahu nggak yang kelima siapa? Dan 哇，不错哦，可能有人已经看了今天的经文。 Iya, 可能就是圣经在旁边。圣经在旁边。没有记着，没有太好了，太好了。 OK， 那我们都知道，因为拉结生不出孩子所以他就要求他的妾给这个雅各生了这个第一个孩子叫做但。 Iya. Jadi karena Rahel tidak bisa melahirkan anak, jadi dia meminta boleh dibilang apa ya, dayangnya gitu ya, untuk bersama menikah, bukan menikah ya, untuk bersama dengan Yakub dan lahirlah anak nomor 5 yaitu Dan, artinya memberikan keadilan. 那因为他一直跟雅各抱怨说，如果我还没有办法为你生孩子，我干脆死了好了。 Iya, karena dia bilang kalau aku sampai nggak bisa memberikan keturunan kepadamu, sudahlah aku mati aja, si Rahel begitu ngomongnya. 所以你看到人其实有时候在一种坚持下面，虽然他很得到雅各的爱，但是因为他没有生
孩子，他就觉得他不如死了好。 Iya, jadi masa kita bisa melihat ya orang itu kadang-kadang sebenarnya dia mendapatkan cinta ya yang penuh daripada si Yakub. Ya, tetapi ada suatu yang dia merasa pokoknya ya dia harus gitu loh, harus memberikan anak dan sebagainya, kalau enggak kayaknya dia mati saja gitu loh. Jadi kadang-kadang manusia mudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. 所以你看到他第一个孩子，他取的名字就是好像哇，好像神为他伸冤这样子。 Iya, jadi dia memberikan nama Dan artinya memberikan keadilan. Kayaknya dia merasa gitu ya bahwa Tuhan itu memberikan keadilan kepada dia. 那接下来就是拿弗他利，意思就是说哇，我跟我的姐姐相争得了胜这样子。 Iya, yang keenam adalah Naftali, yang artinya bergulat. Jadi sepertinya wah aku dengan ciciku lomba-lombaan gitu ya, dan Tuhan memberikan aku keturunan. OK， 那大家如果知道，要不要猜一下，或者是大家知道下一个孩子是谁生出来的？ Oke, 哪一个孩 berarti 子？ yang ketujuh menurut kalian abis itu siapa? Gad, Oke, boleh nyontek nggak apa-apa. Gad, 对 Gad，是加德因为后来当时利亚看见哇，他的妹妹借着这个妾生了孩子，他那时候他已经停了生育。 Iya, jadi waktu itu Lea sudah tidak bisa melahirkan lagi waktu itu, gitu ya. Jadi dia juga menyuruh Silpa dayangnya untuk bersama-sama dengan Yakub dan melahirkan Gad. 所以后来他这个加的意思名字的意思就是 lucky 幸运。 Iya, Gad ini artinya lucky ya, atau mujur atau beruntung. OK， 那再来就是这个亚瑟意思是万幸，就是有福了。 Iya, yang ke-8 adalah Asher, ya yang artinya berbahagia. OK， 那后来神又让他自己又再怀了一个孩子以撒家，叫做赏赐，从神而来得到赏赐。 Iya, tapi tidak disangka Tuhan kembali membuka kandungannya dan memberikan Isakar yang artinya upah. OK， 那再来就是西布伦西布伦就是生到这样子，丈夫总算可以愿意跟我同住了吧。 Iya, jadi artinya Zebulon yaitu aku udah lahir 6 anak gitu ya. Ini suamiku harusnya mau bertinggal bersama-sama dengan aku dong gitu. OK， 所以你就会看到说哇，这一对这个利亚跟拉结，他们不断用生小孩，好像是在相争一样。 Iya, jadi kita melihat bagaimana Lea dan Rahel ini, kakak beradik ini melahirkan anak kayaknya untuk saling gontok-gontokan gitu ya, untuk saling membandingkan siapa yang lebih hebat dan siapa yang kurang hebat. 那圣经记来说，最后神也是顾念了拉结然后他给他的第一个亲生的儿子就是约瑟意思是增添的意思。 Yang kita tahu pada akhirnya Tuhan membuka kandungan Rahel dan memberikan anak pertama dari Rahel sendiri yaitu Yusuf yang artinya menambah. 那当然神最后也听了他这样子取名的祷告，后来他再增添了一个孩子就是便雅悯，意思就是一个右手之子。 Ya, dan setelah Tuhan juga mendengarkan doa dia sendiri, Tuhan memberikan dia satu anak lagi yang namanya Benyamin, yang artinya anak tangan kanan. 意思在右手之子在他们的时代是一个有力量的一个孩子。 Ya, jadi kalau dalam bahasa bagi bangsa Israel itu tangan kanan itu melambangkan power ya, kekuatan. 所以其实我们从这样的过程，我们就可以看见说哇，真的是一个常常如果我们用人的血气在坚持一些东西，其实是一个很辛苦的过程。 Iya, jadi kita bisa melihat satu kisah yang kayak drama Korea gitu ya. Maksudnya kalau seseorang itu mereka itu mempertahankan sesuatu yang dia merasa ya memang harus begini, aku harus punya anak gitu ya. Kita tahu bahwa itu satu proses yang sebenarnya tidak mudah gitu ya. 而且我们其实往后看，我们就会发现，其实他们这一对利亚跟拉结的这种相争，其实也是影响到他们的孩子。 Iya, dan bagaimana Rahel dan Lea karena mereka tidak bersatu, ya mereka hubungannya karena mereka saling berusaha mendapatkan kasih dari Yakub, ini juga berpengaruh kepada anak-anaknya. OK， 那我们也看见其实包含雅各自己也是因着他是一个爱欺骗的人，以至于后来他的孩子也是一个互相欺骗的，在约瑟被在被卖的那个时候。 Iya, jadi kita juga bahkan melihat bagaimana Yakub karena dia sendiri juga menipu gitu ya. Akhirnya kita juga melihat bagaimana dia sendiri juga ditipu oleh anak-anaknya dalam kisah Yusuf itu. OK， 所以我们就是上次有说嘛，就是我们要坚持传承但是
我们也要避免错误的传承。 Iya, jadi memang betul di hari Minggu kita bilang yuk kita harus mewariskan kepada anak kita gitu ya, mewariskan kepada keturunan kita, generasi selanjutnya dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita salah mewariskan. 所以其实你可以看到说，有时候这种不合神心意的事情，是不应该要坚持下去。 Ya, jadi hal-hal seperti kebiasaan menipu gitu ya, sifat menipu dan sebagainya, jangan sampai itu kita wariskan kepada generasi yang selanjutnya. 就像我们这个红色的圈圈，你就会发现，当利亚她在这些事情上，她是比较虽然一开始她是不被爱的，但是神知道她的心，他赏赐给她很多的产业。 Ya, jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu juga membela Lea. Ya, walaupun Lea itu awalnya gitu ya, tidak dikasih oleh Yakub gitu ya, dipilih kasihkan oleh Yakub, tapi Tuhan itu melihat apa yang Lea alami. 你就会发现，特别是犹大这个名字，他就是单单的赞美耶和华，他不是用这个孩子的名字，好像要去表达什么，要去争什么东西。 Iya, jadi kita melihat malah Lea ini di dalam kitab suku Yehuda artinya memuji, justru dia bukan untuk mau kayaknya mengambil apa gitu ya, pokoknya dia maunya memuji Tuhan. 所以我们知道最后这个弥赛亚君王就是从这个犹大这个支派，甚至利未这个祭司的支派也是从利亚生出。 Iya, jadi kita melihat bagaimana suku Yehuda, di mana Tuhan Yesus sendiri ya, keturunan suku Yehuda. Lalu juga suku Lewi, kita tahu itu adalah imam-imam yang dipilih oleh Tuhan. Itu semuanya adalah keturunan dari Lea. OK， 所以我觉得这就是提醒我们，真的我们要留意我们正在传承什么给我们的下一代跟我们身边的人。 Jadi ini sangat penting kita mesti tahu apa sih yang sedang kita wariskan kepada generasi selanjutnya. 因为我们真的是从雅各的生命，我们看他怎么样从一个欺骗别人的一个角色，变成一个不断的被欺骗的一个人。 Ya, karena kita melihat bagaimana Yakub ya, baik dia disuruh, dia terlibat, dia menipu juga, tetapi bagaimana dia sendiri akhirnya kena tipu juga bahkan oleh anak-anaknya sendiri. 我们真的是看到说哇，真的是骗人的，常常真的是到最后自己也会很容易被骗，就像我们常讲的众收的法则。 Iya, jadi pembohong juga akan tertipu. Seperti yang kita sering bilang dalam firman Tuhan, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. 雅各会骗人，就是因为他生命中有一个错误的坚持，觉得他一定要这样子，他才能够得到祝福。 Karena Yakub ini punya satu pertahanan di dalam hati dia, satu persisten, satu pokok kegigihan, tapi kegigihannya adalah salah. Pokoknya aku mesti begini, aku baru diberkati namanya. Ya aku mesti lakukan ini, aku baru bisa dapat berkatnya. Jadi dia memakai pikiran dia sendiri, mengartikan gitu ya, apa itu berkat atau apa itu yang dia mau. OK， 所以求圣灵借着今天神的话语，再次来提醒我们，放弃不合神心意的坚持。 Iya, jadi biarkan Tuhan tolong kami Tuhan untuk bisa menaruh ya hal-hal yang Tuhan mau kita tidak pertahankan lagi ya, benar-benar surrender, benar-benar taruh itu di hadapan Tuhan. 也让我们透过今天的神的话，可以更加的感恩，在人的这么多的软弱，我们看到12支派是在这样的软弱中产生，但是神总是有恩典。 Nah, kita juga melihat bagaimana suku Israel ya, dari kisahnya aja, makanya nenek moyangnya itu mereka tuh nggak sempurna gitu loh. Tapi Tuhan bagaimana tetap juga memakai bangsa ini menjadi bangsa pilihannya sampai saat ini. Amen。 Amin. OK， 那最后就让我们一起来念今天的诗篇的这几节经文。 Dan sama-sama kita mau baca yuk Mazmur 15 ya, hari tanggal 15. Mazmur 15 yang akan kita baca sama-sama. Kita sama-sama baca. Ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Siapa berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. 我觉得今天也是很奇妙，刚好读到这篇诗篇，就讲到说，真的我们要成为那个全心说实话的人，说真理的人。 Iya, jadi pas banget hari ini kita juga baca Mazmur 15 di mana dikatakan, ayo
kita jadi orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita. 所以我们真的是要在真理上坚持，我们要坚持去行真理。 Ya, jadi kalau kita mau gigih, mau tekun, itu yang kita mesti pegang itu kebenaran Tuhan. Ya, kalau bukan kebenaran Tuhan, apalagi nggak sesuai sama isi hati Tuhan, jangan kita pertahankan. Amen. Amin. 好，让我们一起先来祷告。 Kita sama-sama berdoa dulu. 主啊，我们感谢赞美你。 Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. 主啊，谢谢你再次透过你的信息、你的话语来提醒我们。 Terima kasih Tuhan karena lewat firman-Mu, Tuhan Engkau mengingatkan kami. 主啊，谢谢你，你不只是提醒我们，我们要为你坚持，你也提醒我们一些不合神心意的事情。主啊，你让我们不要坚持。 Terima kasih karena Engkau, Tuhan mengatakan pada kami harus mempertahankan apa yang memang sudah Kau berikan kepada kami, atau apa Tuhan panggilan dalam hidup kami. Tapi Kau juga mau kami belajar untuk melepas, tidak mempertahankan apa yang tidak sesuai dengan isi hati-Mu. 求你帮助我们，等一下在自己来读你的话语，还有分享的时候，能够更加聆听你的声音。 Dan biarkan sungguh pimpin kami ketika kami membaca sendiri firman-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan, sungguh Tuhan mendengarkan suara-Mu. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan berkata-katalah kepada kami. Kami ingin mendengarkan Tuhan pimpinan-Mu. 主啊，帮助我们真的是决心做一个坚持真理、行真理的人。 Biarkan tolong kami Tuhan hari ini punya satu tekad dan komitmen untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu, menjalankan kebenaran-Mu. 因为你说这样的人必永不动摇。 Karena Kau berkata dalam Mazmur ini, orang seperti ini tidak goyah untuk selama-lamanya. 要感谢祷告奉耶稣的 Kami 名 berdoa 求。 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, udah? Oke, siap. Amin. Teman-teman diberkati akan sharingnya John. Amin ya. Oke, jadi nggak cuma menghafal nama-nama suku Israel, tapi kita ngerti ya, maksudnya bagaimana anak-anak ini lahir di dalam keluarga seperti apa gitu ya, di dalam pertentangan seperti apa, ya tapi Tuhan tetap ya punya satu kasih karunia buat mereka ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh sudah lewat 15 hari, kok kayaknya 15 hari ini diawali dengan susah payah gitu ya. Diawali dengan rasanya, aduh apa itu penerobosan, kayaknya ya jauh dari kita. Tapi yang penting sebenarnya bukan ya, walaupun dunia suka bilang awal yang baik itu setengah keberhasilan. Tapi saya percaya bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, awal yang mungkin kita awali dengan tidak baik dan susah payah pun Tuhan tetap bisa mengubahnya menjadi satu keberhasilan. Amin. Ya, jadi yang paling penting adalah now, hidup saat ini, hari ini, apa yang menjadi pilihan kita. Itu akan menentukan kita di masa yang depan. Oke, nah, jadi saya rindu karena kita tahu ya bahwa sekarang sarapan rohani pasalnya banyak, kita nggak mungkin baca semua, tapi saya rindu kita hari ini baca Mazmur 15. Boleh? Ya, kalau punya Alkitab, ya kita buka Mazmur 15. Kisah-kisah mengenai Yakub, ya anak-anaknya, nanti selanjutnya masih ada Yusuf dan sebagainya. Kita bisa baca di rumah, ya kita bisa belajar dari kisah hidup mereka. Oke, Mazmur 15, kita baca sama-sama. Oke, siap. Oke, iya. Oke, Foni bilang siap-siap mesti kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Yang memang nggak bisa nanti setelah saya panggil 3 detik, kalau nggak bersuara ya kita lewatkan. Oke, jadi karena ayatnya cuma 5, oke, jadi oke, kalau gitu siap Li yang pertama. Oke, kalau gitu Angel enggak deh, apa ya, Susu Amin yang kedua, Cece yang ketiga, oke, Dewi yang keempat, lalu itu Lina ya kalau nggak salah ya, Infinix ya. Lina yang kelima, boleh? Lina atau Yongki terserah deh, ya karena cuma sisa 1 ayat. Mau bareng-bareng juga boleh. Oke, silakan. Bareng aja. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Cici. Jadi siapa? Aku ya. Iya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Amin.
yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Oke. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Amin. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Oke. Barusan tadi John bilang karena agak pendek. Oke, kita baca tambahan boleh? Kejadian pasal 29. Iya. Oke, ayat 31. Kejadian pasal 29. Oke, Kejadian pasal 29 ayat 31. Oke, kita baca yang bagian sini ya. Sampai 2 sampai ya. Oke. Kita baca dari pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Oke, boleh? Oke, jadi panjang ya. Jadi panjang. Oke, berarti John dulu, lalu Angel, aku sebutkan ya. Lalu Melisa, habis Melisa Putra, habis Putra Aling, habis Aling Elina, habis Elina Agus. Oke, Riko, apakah bisa? Nggak apa, kalau nggak, habis Agus Riko, habis Riko Sansan. Oke, Cijeni harusnya ini ya, biasanya. Oke, kalau gitu nanti balik lagi ke Shirley. Nggak apa-apa deh, nanti saya akan sebutkan namanya kalau memang lupa. Oke, mungkin boleh John dulu. Oke. Ketika Tuhan melihat bahwa Lia tidak dicintai, bukannya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Silakan Melisa. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Oke, silakan Putra. Ayat 34, pasal 29, ayat 34. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Iya, silakan Aling. Sorry, lemot. Kejadian kan? Iya, Kejadian betul. Bukan Wahyu loh ya. Kejadian pasal 29 ayat 35. 29, 35. Iya, pasal 29 ayat 35. Kok gue nggak ada Alkitabnya? Ada, coba. Alkitab ibu hamil lebih pendek ya. 34 aja Alkitab loh. Oh, bentar. Oh, ternyata di atas 30. Oke, 34 ya. 35. Oke. 35. Mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Wah, anak lu Yehuda kayaknya Ling, namanya Ling, laki-laki. Ya. Amin, diaminkan. Haleluya. Oke, silakan Elina. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Iya, oke. Agus, silakan. 30 ayat 2 ya? Iya. Lu nggak lagi hamil ya, awas lu. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau. Akukah, beda loh, akukah. Kepleset dikit, Ci. Artinya beda jauh, Bo. Iya, artinya beda jauh. Akukah, ya. Lanjut. Jadi ngambek Agus. Gus, akukah? Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Iya, Anhal. Oke, Riko. San, silakan San.
Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ya, silakan. Oh, Asi baru masuk. Oke, lewat chat dulu ya. Siatli boleh? 5 ya, Bilha mengandung. 4. Oh, maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Oke, kita baca langsung 2 ayat aja ya. Oke, mulai dari Susu Amin 5-6, Su. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Oke, Cici 78. Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Oke, silakan Dewi, 9-10. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilkannya lah Jilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Iya, silakan Yongki Lina. Berkatalah Lea, wujud telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Oke, aku ya. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah ia di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Oke, Melisa lanjut. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan kau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Oke, Putra 17, 18. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Oke. Abis Putra siapa ya harusnya? Aling. Oh ya, Aling. 19-20, Ling. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Zebulon. Amin. Ada 2 pilihan, kalau nggak Yehuda, Zebulon. Oke, Elina. 21. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Amin. Akhirnya ya. Lalu ya. Gus, terakhir Gus 23-24. Buka mute-nya dulu, Gus. Ambek. Iya. Buka mute-nya dulu. Gue hitung 3 ya. Oh ya. Lu bentar, Ci. Iya. 23-24. Maka 23-24. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Amin. Oke. Susah payah kita membaca kisah 11 anak ini. Oke deh. Iya. Benyamin nanti ya baru lahir ya. Cari sendiri kuis ya kapan Benyamin lahir. Oke.
Iya, oke deh. Oke, kita baca dari boleh kita baca. Coba aku lihat waktunya. Oke, nggak banyak juga sih ya. Atau ada yang bisa langsung sharing juga boleh gitu ya. Atau kalian mau baca lagi nggak apa-apa di Mazmur 15 tadi sama di Kejadian pasal 29-30 ini. Oke, kalau ada boleh langsung mengungkapkan ya biar kita bisa saling mendengarkan dan memberkati. Oke. Amin. Oke. Boleh, jangan malu-malu. Mungkin. Oh ya, Su Amin, silakan Su. Ya, saya membacakan Mazmur 15 ya. Ya. Ayat 2 sampai 5. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersinggil, dengkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya anggap Mazmur 15 ini luar biasa ya. Memang kita harus belajar dari Mazmur ini ya. Karena nggak gampang ya dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Jadi tetap kita harus belajar di Mazmur 15 ini ya. Saya juga sering berhadapan dengan orang-orang yang demikian ya. Tapi kita harus katakan tidak ya. Tidak gitu. Sampai meminjamkan uang dengan makan riba itu sungguh tidak baik. Saya dulu ada tetangga ya. Ya walaupun papa saya juga sering, saya setelah pulang dari Manado ya, pulang dari ke Mangga Belitung itu ada tetangga yang suka makan riba. Jadi misalnya papa saya pinjam 1 juta ya, dia menerimanya 1 hari bayarnya 10.000 ya. Jadi, jumlahnya itu sama dengan 1,5 juta, jadi ribanya udah 500.000 gitu. Oh, luar biasa. Jadi hitungnya itu. Tapi papa saya sering tegur gitu ya. Soalnya menurut pengalaman itu udah nggak bener gitu. Walaupun kita pedagang gitu ya, tapi nggak segitu gitu. Iya. Jadi saya bilang jangan deh Pak, kita kayaknya dimakan riba itu nggak baik. Ya. Ternyata setelah saya pindah ke Jakarta lagi, itu saya dengar yang makan riba itu udah penyakitnya macam-macam ada.
ada kena kanker lah, macam-macamnya. Iya. Dia berobat ke Cungko, ke mana-mana, Iya. tidak berhasil, akhirnya mati. Oh. Jadi ini satu contoh yang tidak baik ya. Kita makan duit riba. Peringatan ya. Ini luar biasa ya, dan juga di banyak hal sih yang kita nggak boleh lakukan, seperti Yakub, dia menipu, tapi akhirnya juga ditipu juga gitu kan. Jadi hukum tabur tuai dari Tuhan tuh nggak meleset ya. Ya, amin lah. Amin, amin. Amin, Susu, amin. Thank you, Su. Thank you banget. Iya. Jadi ini satu hal yang sering kita alami pasti ya, terutama Niman yang berbisnis dan sebagainya. Oke. Dewi, boleh? Kayaknya mau ngomong sesuatu. Iya, silakan. Kejadian 30 ayat 15, jawab dia kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Pas baca ayat ini, aku merasa si Leanya tidak bersyukur begitu. Padahal dia sebenarnya juga diberikan, dalam arti kata kan harusnya Yakub dapat si Rahel duluan, tapi dia tidak bersyukur padahal dia sudah mendapatkan Yakub juga. Dia masih kayaknya seolah-olah bersungut-sungut dia pemilik aslinya. Lalu bagi aku juga si Rahel tidak pernah menghargai apa yang sudah dia dapat, padahal dia mendapatkan cinta Yakub. Tapi kenapa begitu mudah maksudnya satu cinta itu dijual, maksudnya ya bolehlah diberikan hanya karena buah begitu. Jadi bagi aku merasa ini adalah contoh manusia yang tidak bersyukur dan tidak menghargai apa yang sudah menjadi. Nah, itu. Betul banget. Kayaknya itu masalah di cowoknya deh. Kalau itu drama Korea, gue pasti ngoceh-ngocehin tuh cowoknya. Kita sebagai cewek-cewek pasti salahin cowoknya. Tapi cewek-ceweknya masih mau juga sama Yakubnya. Seganteng apa sih dia? Lo kalau share juga dong, Ci. Iya. Yang mirip dari yang Cidewi sih, yang buah dudaim gitu. Cuma kalau gue mungkin ingetnya sama Yakub sama Esau gitu. Masalahnya lagi di sop kacang merah. Ada lagi ini soal masalah di buah dudaim gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau ngomong dalam hal ini si Rahel tuh belum hamil kan. Tapi ya udah dia demi si buah dudaim dia serahin aja si Yakub, ya nggak apa-apa lu pinjem dah tuh si Yakub gitu. Gue jadi mikir, kadang kita juga tanpa kita sadarin kita suka menukar hal-hal yang sebenarnya tuh penting yang Tuhan tuh mau kita lakuin, malah kita ngelakuin yang lain gitu. Kayaknya kita jadi harus bertekun sih sama setiap perkara-perkara kecil gitu. Iya, betul. Kalau orang bahasa Mandarin itu orang bilang kita tuh suka ngomong cihua. Cihua itu jadi perkataan-perkataan yang itu tuh maksudnya nggak penting banget, tapi kita ngomongnya sudah deh. Lu gara-gara buah dudaim, nggak tahu nih buah dudaim buah apa sih? Iya, gue juga penasaran. Iya, gara-gara sueko gitu ya. Sudah. Maksudnya suami hari ini tinggal tempat lu gitu. Kayaknya gimana banget gitu kan? Iya, jadi ya. Iya, kayaknya mikir emang buah dudaim enak apa sih? Oh, contoh. Oh, kata si John, buah dudaim itu buah yang membantu bisa hamil. Oh, jadi dia bilang. Oh, pantesan si Rahel minta sama Lea. Oh, pantesan. Oh iya. Ini, gue kasih lu nih buahnya. Lihat lu bisa hamil nggak? Tapi lakinya buat gue. Aneh. Iya, oke. Drama Korea dimulai dari kitab Kejadian. Oke. Ya. Oke, yang Cece mungkin? Ya, aku di Kejadian 29 ayat 31 dan Kejadian 30 ayat 1. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Yang ayat 30 pasal 30-nya ketika dilihat 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Kalau aku jadi Tuhan ya, gue lihat JAD ini ribet ya. Mungkin aku akan binasakan saja dua-duanya, terus gue ganti lagi keturunan istri baru gitu. Yang nggak rempong gitu ya. Gini loh, maksud aku gini, kalau aku jadi Tuhan, Abraham itu bagus gitu ya. Keturunannya gue berkati. Harusnya harapan aku adalah aku akan dapat dari keturunan-keturunan yang bener dong gitu loh. Maksudnya istri-istri yang baik gitu kan. Kan
Tapi ternyata dari Lea sama Rahel ini Tuhan tuh masih ingat, masih lihat, masih kabulin gitu. Aku jadi pikir gini, iya juga ya. Kalau Lea dan Rahel yang hidupnya ribet banget, kayak gini aja, yang masih iri-irian, pada enci ade, dan Tuhan dari keturunan ini masih Israel masih nggak ganti nama gitu, maksudnya masih mau Israel deh. Kalau aku mungkin aku ganti, udah Israel ribet, gue ganti, bikin aja keturunan baru. Tapi Tuhan masih tetap pilih Israel, masih tetap pilih mereka. Jadi kita ini yang hidupnya ancur-ancuran gini masih ada gitu loh, masih ada harapan bahwa Tuhan tuh ingat, oh Sylvia, Tuhan ingat Sylvia, atau Tuhan ingat Elina, Tuhan melihat dia tidak bisa, Tuhan melihat si ini tidak dicintai, gue ingat dia, gue berkati dia. Jadi selalu ada harapan bagi kita bahwa hidup seribet Lea dan Rahel pun masih diberkati, kita juga masih ada harapan. Amin. Benar. Betul. Amin. Ayo, Cici. Oke. Ayo lagi. Sebelum nanti kita tuh. Aling yang sedang mengandung. Bagaimana melihat drama ini? Drama Israel. Oh ya. Drais, drama Israel. Bisa makin mual Aling. Ini kalau didramain seru kali ya. Seru banget. Apa ya? Kalau aku sih ya normal lah ya, namanya manusia pasti berusaha untuk dirinya sendiri sih menurut aku sih. Yeah. Cuman ya maksudnya setiap dari Rahel atau ini Lea pun mereka punya posisi masing-masing gitu. Tapi yang aku maksudnya cowoknya gitu loh. Iya. Yang maksudnya kan dikasih Rahel ya gitu, maksudnya nggak suka gitu. Kenapa kok bisa sampai lahir banyak anak gitu? Iya. Kayak terus dikasih kayak hamba-hambanya gitu loh, maksudnya. Iya. Ya, maksudnya ini siapa gitu, maksudnya apa-apaan gitu orang istri gitu, maksudnya. Emang kok apaan gitu lo orang kasih gitu maksudnya. Ya kayak aneh ini, maksudnya aneh keluarganya tuh aneh, gue berasa sih kayak misalnya ya gitu sih. Gue lihatnya seperti itu yang kerajaan gitu yang banyak selir terus iya betul. Iya. Itulah curhatan ibu hamil. Curhatan ibu hamil. Bukan ibu hamil yang bingung gitu loh. Iya. Jadi kita kembali kepada topik si John tadi. Oke. Jadi mempertahankan penerobosan mungkin bagi mereka, wah lahir anak, pertahankan gitu ya, pertahankan penerobosan ini gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang itu jadinya mengorbankan banyak hal ya. Jadi jangan sampai kita mempertahankan sesuatu tapi kita mengorbankan begitu banyak hal-hal yang berharga. Ya jadi kita jadi orang seperti Mazmur 15 tadi. Wah, ada pilihan nih gitu ya maksudnya, tapi kita tahu nih aduh kayaknya Tuhan nggak mau kita lakukan. Jadi kita menimbang-nimbang. Ya, padahal sebenarnya kita bisa tinggal di dalam kediaman Tuhan, ke gunung Tuhan gitu ya. Mendapatkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan semuanya itu. Tapi manusia seringkali kita berpikir sangat pendek gitu ya. Kayak tadi si Melisa bilang, pokoknya aku lapar, aku perlu itu sup kacang merah gitu ya. Pokoknya aku perlu hamil sekarang, makanya aku mau buah dudaim itu. Jadi biarkan kita punya satu hikmat ya, satu hati yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, jadi aku merasa tahun 2021 ini terus terang ya, disclaimer, maksudnya pasti menjadi tahun yang juga tidak mudah gitu ya. Kita sudah tahu dulu sebenarnya, kita sebenarnya sudah mungkin bisa merasakannya bahwa ini tidak mudah ya. Kita juga hidup di Indonesia di mana kita juga sedang berjuang. Jadi maksudnya memang semakin lagi ya kita perlu hidup di dalam Tuhan sendiri, sukacita Tuhan. Amin. Oke, ya jadi kira-kira seperti itu kita tutup dalam doa. Ya jadi kalau masih ada sharing-sharing yang lain mungkin hari ini nggak sempat, nggak apa-apa. Niman bisa sharingkan di dalam WA group, kita bisa bagi-bagi berkat kepada yang lain. Oke? Dan nanti pasal-pasal yang belum terbaca jangan lupa tetap harus dibaca ya. Dan kita cingliang, kita bisa sharingkan keluar apa yang kita dapatkan. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini
Kami belajar ya Tuhan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang memang hidup dalam kebenaran. Kau adalah Allah memang sumber kebenaran. Kau adalah Allah sumber keadilan. Tuhan, kami tahu bahwa pikiran-Mu kadang-kadang tidak bisa kami selami. Bagaimana mungkin Kau memilih Tuhan orang-orang yang begitu tidak sempurna. Tuhan, mungkin orang-orang yang kisah hidupnya kami merasa kok bisa layak. Tapi sungguh Tuhan, kami tahu kalau sumber kebenaran, sumber keadilan itu. Tuhan, kalau Tuhan Kau memakai standar seperti standar kami, maka tidak ada seorang pun dari antara kami yang layak untuk angkat tangan kami memuji Engkau. Tapi justru Tuhan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Karena itu itulah kami bisa ada di sini, bisa nyanyikan lagu ini, bisa katakan kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berkati setiap daripada juga suami istri di dalam grup ini ya Bapak. Kami tahu bahwa seringkali cinta ini Tuhan diombang-ambingkan, diputar balikan, Tuhan dijual belikan. Tapi kami berdoa, pelihara hubungan kami dengan suami kami, dengan anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau sendiri Bapak bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Boleh hanya dekatmu. Hanya dekatmu. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin, yes Lord. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Mari kita memuji Dia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Panggil Dia Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Amin Tuhan. Mari teman-teman kita akhiri doa ini dengan buka suara bersama-sama. Agar kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dalam kebenaran. Kita gak usah muluk-muluk, kita bilang Tuhan hari ini tolong aku. Minggu ini tolong aku. Oh biarkan sungguh Tuhan aku boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Mungkin banyak Tuhan. Sungguh dorongan-dorongan, satu godaan-godaan yang membuat aku jauh dari Engkau. Tapi biarkan ini yang menjadi pilihanku untuk boleh Tuhan pergi ke Gunung Kudus-Mu, untuk boleh menumpang di dalam tempat kediaman-Mu. Mari teman-teman kita berdoa berdiri, kita pribadi hari ini menjadi komitmen kita hari ini. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapak. Aku berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar hari ini tidak hanya suatu Tuhan kata-kata yang kami dengar, tidak hanya suatu slogan yang kami dengar, tapi ini menjadi oh ya Tuhan, untuk mengatakan kebenaran itu segera untuk melaksanakan, untuk mempertahankan itu lebih suka lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau lah yang bertata di dalam hati Elina ya Tuhan. Oh ajarilah Elina Tuhan, agar Elina untuk terus ya Tuhan, untuk mengatakan kebenaran ya Tuhan dan mempertahankannya Tuhan. Berikanlah hati itu ya Tuhan, terus ya Tuhan, pakailah Elina dengan dahsyat ya Tuhan. Oh ya Tuhan, jadikanlah Elina seperti keinginan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya terima kasih ya Tuhan. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi orang yang iri hati. Hati-hati bahwa dosa kedua yang ada di dalam Alkitab, yaitu Kain membunuh adiknya, itu karena iri hati. Dan kita bisa melihat bagaimana kecemburuan itu melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Kita berdoa Tuhan akan iri hati. Kalau mungkin kita masih hidup dalam perbandingan, kita masih hidup dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, kita berdoa agar sungguh Tuhan cabut
akar kepahitan, akar iri Amin. hati kita. Amin. Apapun itu, Yes dengan Tuhan, sungguh hari kau ini cabut ya itu Tuhan. tidak kita pertahankan. Perasaan Yes iri hati, kita bisa maki-maki orang di dalam hati kita bisa Yes marah-marah orang Tuhan. dalam hati kita cabut itu semua. Tidak Yes kita Tuhan. pertahankan. Mari kita berdoa Yes dengan Tuhan, sungguh-sungguh. ibu doa ya Oh Tuhan. ya Tuhan, Oh terima ya kasih Tuhan, Tuhan. Kami doa berdoa ya dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh perasaan Biarlah iri Tuhan kami hati boleh hidup ataupun itu dalam diri hati. penyakit Bukan dalam membanding-bandingkan oh diri engkau dengan orang cabut dalam lain. tubuh Elina ya Tuhan, aku Tuhan. berdoa Oh dalam ya nama Tuhan. Tuhan Yesus. Kau tanamlah Tuhan dicampur dari Tidak ada hidup ya hati Tuhan Bapak terus yang menerus Tuhan, aku untuk belas percaya kasih ya Tuhan. biarlah mataku hanya Dengan memohon tertuju belas kepada kasih-Mu ya Yesus dan Tuhan. percaya Untuk Tuhan tidak memilihkan dan mengingat aku. membanting-bandingkan Aku ya Tuhan. harus Tuhan Tidak merasa iri harus mau lebih dari orang lain, menerima lebih apapun hebat dari itu orang dari lain. Engkau dengan Berdoa sukacita ya segala Tuhan. rasa inferior Kami dalam pandang hatiku, adalah Engkau ya Tuhan, Tuhan, bukanlah manusia ya rasa Tuhan. rendah diri. Terima Saya kasih ya boleh Tuhan. minta Sirti boleh tutup doa pada sarapan rohani pagi ini. Saya minta tolong Sirli boleh tutup doa. Yatli ya Ci. Iya, iya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, setiap hari Tuhan kami rindu Tuhan untuk Kau bangun kehidupan kami, untuk Kau bangunkan kami ketika kami boleh Tuhan masuk kembali ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, yang kami berikan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan, apa yang kami terima Tuhan lewat Ci Angel dan Ko John Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan untuk mempertahankan penerobosan, untuk juga tidak salah bertekun, Amin. Dan mau Tuhan menyelidiki hati kami, apa dosa-dosa, mungkin kebohongan, kebenaran yang kami masih pegang erat Tuhan sampai pada hari ini. Ya Tuhan. Tuhan kami mau tanggalkan ya Bapa. Kau punya kuasa Tuhan memberikan kepada setiap daripada kami Tuhan untuk boleh bertumbuh, berjalan bersama Engkau Tuhan, berakar di dalam Engkau dan berbuah bagi mungkin domba-domba kami ataupun jiwa-jiwa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, apa yang telah mulai kami bangun Tuhan, apa yang telah kami rebut dan kami mau pertahankan ya Bapa. Kau sekiranya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan hati Tuhan. Amin. Tuhan sungguh-sungguh boleh melekat Tuhan di dalam kebenaran-Mu setiap hari ya Bapa. Ya Tuhan. Amin. Anakmu juga khususnya Tuhan, sama-sama mari kita berdoa untuk Indonesia. Sekali lagi kita mau berikan berkat atas Indonesia. Mungkin di masa-masa vaksin ini banyak orang juga mengeluarkan kata-kata sungut-sungutnya. Yuk mari sama-sama kita dukung Indonesia. Bersama-sama kita doa. Indonesia ya Bapa Tuhan. We bless Indonesia, we bless our country. Kami tahu Tuhan Indonesia juga tidak sempurna. Kami tahu Tuhan orang-orang di dalamnya tidak sempurna. Kami berdoa dalam Tuhan pemimpin Indonesia Tuhan. Saudara ya Bapak, yang memberkati Tuhan. Kami melihat angka peningkatannya setiap hari. Bapak Berdoa Bapak Presiden Jokowi, Engkau percayakan memberikan pemulihan pada dengan negeri ada ini. fakta di dalam Pemulihan Engkau bahwa Tuhan yang kepada kami Tuhan apa yang kami yang Kau berikan Engkau berbuah manis ya Tuhan. Bagi Engkau memberikan dalam nama Tuhan lahirnya si Rahel. Demikian juga Engkau akan memberikan kesempatan kepada Indonesia ya Tuhan untuk terus berhadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Bapa. Tuhan sekiranya Tuhan apa yang kami dengar Tuhan Kau materaikan di dalam kehidupan kami, dalam hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa tidak lupa Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan, Koar Cian dan juga Ci Angel Ko John Tuhan. Mereka juga punya kesatuan hati Tuhan di dalam Amin. Ya Tuhan. Aja Bapa di Yesus ini Tuhan, pewahyuan yang baru boleh Tuhan Kau remakan di dalam kehidupan mereka. Amin. Pada setiap hati kami, pada setiap kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Oke, kita foto dulu yuk. Lama nggak foto ya? Oke. Halo Putra Tita, halo Anggi. Oke, 1, 2, 3. Ye. Oke. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Cayo yang malam ini masih cell group, gathering semuanya. Kita bertemu lagi ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Asih, bye-bye. Bye-bye. Nanti kita share linknya ya. Aku share linknya lagi nanti. Oke, siap. Bye, bye-bye.